Di short study the word kali ini tentang domba-domba dan gembalaannya. Nah, ini studi ini saya akan expose tentang melihat siapakah yang dimaksud domba di dalam Bible, di dalam Alkitab. Dan semua orang tahu, orang Kristen tahu bahwa gembala itu adalah Yesus. Nah, namun fungsi atau jabatan gembala ini itu sebetulnya Tuhan berbicara kepada siapa? Nah, saudara, bahwa kita tidak mungkin melakukan semua instruksi di dalam Bible. Itu tidak mungkin. Contoh, Yesus berkata, jika matamu berbuat dosa, buat salah, congkelah matamu. Mana ada orang Kristen zaman sekarang yang mencongkel matanya karena matanya sedang ngintip orang atau melihat sesuatu yang dosa. Nggak ada toh? Nah kan nggak bisa melakukan firman. Ada lagi, jika tanganmu berbuat dosa, mencuri, potonglah tanganmu. Coba kalau gereja atau orang Kristen melakukan itu, kan jadi buntung semuanya, nggak punya tangan semuanya. Tapi semua orang Kristen masih banyak yang menganggap semua isi Alkitab itu buat kita. Kan jadi konyol karena tidak memahami bahwa di dalam Alkitab itu, di dalam Bible itu banyak instruksi yang Tuhan lakukan atau perkatakan, sampaikan itu, apakah itu buat kita atau buat orang Israel atau buat siapa gitu. Kalau ada orang di rumah berkata minum kopi itu baik, nggak ngantuk gitu. Lalu dianggap oleh orang seluruh rumah itu buat mereka semua minum kopi. Padahal di situ ada yang punya mah, lalu minum kopi, mahnya kumat jadinya. Ada yang di situ belum bisa minum kopi. Nah kan, jadi Tuhan tahu, Tuhan berurusan dengan God's deal with man, Tuhan berurusan dengan manusia, dengan umatnya, itu Tuhan tentunya memiliki cara tersendiri di dalam setiap masa, di setiap zaman, dari kejadian sampai wahyu, itu Tuhan punya caranya sendiri. Dan di mana mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa ketika kalau kita mengikuti perintahnya Tuhan, misalnya untuk Nuh, bangunlah bahtera. Lalu kita berkata itu untuk kita gitu. Apakah semua orang membuat bahtera? Kan tidak. Ternyata satu-satunya orang hanyalah Nuh. Gitu. Tapi kemudian muncul tafsir-tafsir. Ditafsirlah Nuh itu. Kalau untuk penerapan dalam kehidupan kekristenan setiap hari, it's okay. Nah itu khotbah. Tapi dalam studi tentunya ada satu perbedaan untuk kita memahami firman Tuhan. Sehingga kita kehidupan Kristen kita, kekristenan kita menjadi damai sejahtera menjalaninya, dan kita menjadi semakin mengenal siapa Tuhan dan juru selamat kita. Nah, sebetulnya kita ini melalui studi ini adalah untuk membedakan mana sih instruksi atau perintah Tuhan yang harus kita patuhi ataupun yang tidak harus kita patuhi. Dan manakah yang bisa kita pelajari dan mana yang itu hanya untuk kita sekedar tahu. Dan manakah itu janji Tuhan buat kita dan manakah janji Tuhan yang bukan buat kita. Yaitu di dalam study the word, study firman, kita mesti bisa memahami atau mengerti tentang hal itu. Dan alasannya apa? Kalau itu firman itu untuk kita, alasannya apa kalau firman itu bukan buat kita? Konteksnya apa yang sedang terjadi? Eksegesisnya bagaimana? Eksegesis itu adalah apa yang ada di dalam Bible itu dikeluarkan. Dan kalau eisegesis itu kita mencoba untuk apa ya, seperti mencocokkan atau tapi tidak memaksakan arti dari ayat itu kita cocokkan dengan pikiran kita, itu eisegesis. Jadi tidak memaksakan, tapi menyesuaikan.
Sebetulnya eksegesis dan eisegesis itu munculnya dari rightly dividing the word of truth, dari memilah firman kebenaran dengan benar. Nah, maka dari itu memang kita perlu memperhatikan siapa yang berbicara dan kepada siapa. Itu kalau membaca Bible. Kalau mau memahami Bible. Kita unlocking the Bible. Nanti minggu depan saya bicara di Sumatera, seluruh Sumatera, khususnya di gereja ini. Nah, itu nanti saya akan bicara tentang unlocking the Bible. Dan apa yang dibicarakan? Kapan itu disampaikan firman itu? Terus mengapa disampaikan? Jadi siapa yang bicara, yang dengar siapa? Lalu tentang apa itu? Lalu kapan itu disampaikan? Nah, kapan? Apakah relevan dengan masa sekarang? Dan apakah itu di masa sekarang atau masa yang lalu atau masa yang akan datang? Gitu. Sehingga kalau memahami Bible ini, kita tidak pernah salah. Kemarin banyak yang menuduh vaksin itu 666. Bible sudah dengan jelas mengatakan bahwa vaksin tidak ada hubungannya dengan apa yang dicurigai oleh kekristenan. Tidak ada kaitannya sama sekali. Apalagi kan vaksin itu fisik ya, fisik. Nah, kita memang secara fisik kita butuh obat, vitamin, suplemen. Kita membutuhkan itu semua. Itu secara fisik kita membutuhkan untuk bagaimana kekebalan tubuh dan sebagainya. Nah, ketika mengetahui di Bible itu ada spiritual dan ada physically, ada yang secara roh dan ada yang secara fisik, maka pasti anak-anak Tuhan tidak akan mudah untuk mencurigai kalau muncul vaksin, wah itu 666, apa sih? Tidak akan mudah begitu. Apa yang spiritual dan apa yang physically itu Tuhan betul-betul memisahkannya. Sebetulnya di Kejadian 1 ayat 1 Tuhan itu sudah memberi tuntunan. Sebetulnya. Kejadian 1 ayat 1 kan berkata bahwa pada mulanya Tuhan Elohim menciptakan heaven and earth, the heaven and the earth. The heaven and the earth. Heaven kan nggak kelihatan. Ini bicara spiritual. Earth, bumi, bicara tentang physically yang kelihatan. Nah, kan pasti ini sesuatu yang terpisah gitu. Selain alamnya terpisah, pasti ada sistem yang terpisah, ada program, planning, rencana Tuhan yang terpisah juga. Nah, juga ada yang terjadi juga pasti terpisah gitu. Walaupun mungkin kita berkata bahwa yang earth bumi itu kan natural. Kalau heaven itu kan supranatural. Walaupun kita hidup di alam natural ini, itu kita mungkin kita bisa mengakses dari yang supranatural. Nah, tentunya di dalam belajar Bible kita juga akan melihat sekarang mengetahui tentang domba-domba daripada gembalaannya itu siapa? Siapakah domba-domba yang dimaksud? Nah, oke. Saya sendiri melalui study the word ini saya punya isinya memang menjangkau banyak orang untuk memahami Bible, mengenal Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita, tetapi juga selain itu tidak menyalahkan atau tidak sedang menyalahkan para pengajar, pembicara, pengkhotbah, pemimpin Kristen yang lainnya. Karena saya sendiri memahami bahwa hari ini Kristus adalah untuk semua. Hari ini tidak ada Yahudi, Yunani, betulnya orang Kristen hari ini tuh mereka semua di masa anugerah sekarang ini, mereka adalah tubuh Kristus. Walaupun mereka masih ada sekelompok orang yang masih menjalankan adat istiadat tradisi Yahudi Ortodoks. Lalu mereka mengikuti Taurat-Taurat Musa, Perjanjian Lama. Ada yang menolak tulisan-tulisan
Rasul Paulus Roma sampai Filemon, ada yang mengikutinya. Dan maka dari itu muncullah berbagai macam sinode, denominasi, organisasi kekristenan dengan berbagai pengajaran. Siapapun mereka kan satu Tuhan, satu baptisan. Karena bahkan mereka juga percaya Yesus adalah juru selamat, adalah Tuhan. Bukankah tidak ada yang tidak ada orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan itu selain oleh Roh Kudus? Berarti mereka dapat anugerah gitu. Siapapun mereka dapat anugerah. Anugerah untuk ngaku dan percaya Yesus adalah Tuhan. Nah, untuk apa kita menghakimi? Melalui study the word ini juga untuk apa saya menghakimi? Kita ada satu iman percaya kepada Yesus Kristus. Jadi dari manapun sinode yang ada di Zoom ini hadir, juga yang ada di tayangan YouTube nanti juga saudara menyaksikan. Study the word ini bukan kami merasa benar sendiri, merasa pintar sendiri, atau menyalahkan orang lain. Tidak. Saya mau berkata bahwa kita satu iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, ada kesalahan memang dari pada umumnya kekristenan yang menyebutkan kita domba. Nah, maka dari itu yuk kita melihat di dalam 2 Timotius pasal yang di 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-15 di dalam Inggris bahasa dikatakan begini, study in version, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Study, belajarlah, yaitu untuk kamu bisa berdiri di hadapan Tuhan, membuktikan dirimu di hadapan Tuhan dengan sepantasnya, agar tidak merasa malu selaku pekerja, pelayan, selalu sebagai anak-anak Tuhan. Pekerja dalam arti kita pelaku firman, gitu saudara, pelaku firman. Sebenarnya kita ini pelaku firman, bukan sheep, bukan domba. Nah, ini saya jadi kasih spoiler dulu. Rightly dividing the word of truth, untuk memilah atau membagi firman kebenaran, gitu, dengan benar. Nah, atau di dalam Indonesian Modern Bible dikatakan, milikilah kerinduan yang besar dalam dirimu untuk berdiri di hadapan Elohim dengan sepantasnya, selaku pekerja yang tidak merasa malu dalam memberitakan firman dengan benar. Sehingga kita memberitakan firman dengan benar dan tidak malu kalau salah, gitu. Saya dulu juga begitu, ternyata banyak yang keliru dulu setelah kita memahami, it's okay, itu kan perjalanan pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan rencana dan firman Tuhan. Membagi dengan benar. Atau jadi saudara, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa the Bible was written for us. Alkitab ini itu ditulis bagi kita, but it was not written to us. Tapi tidak ditulis tentang kita. Tidak semuanya itu ditulis tentang kita, ditujukan kepada kita. Atau the entire Bible is written for us. Seluruh isi Alkitab itu Bible ditulis bagi kita, but not every verse. Tapi tidak setiap ayat is addressed to us, dialamatkan untuk kita, or written about us, tidak ditulis tentang kita. Jadi tidak semuanya, not every verse, tidak semuanya. Nah, maka dari itu kan pasti saudara kan di Bible kan pasti nemu ayat-ayat yang bertentangan kan. Contohnya yang bertentangan, kalau kita melihat di peta ini adalah peta bagaimana to rightly dividing the word of truth, memilah firman kebenaran dengan benar. Nah, di masa lalu yang merah ini bagi kita. Di masa kini yang biru ini untuk kita.
Kemudian di masa yang akan datang, bagi kita. For us, to us, for us. Contohnya di kitab Yesaya yang dikatakan yang menjadi pemisah antara engkau dengan Yahweh Elohimmu, dengan Tuhan adalah pelanggaranmu, dosamu. Tetapi di masa kini, yaitu tulisan Rasul Paulus, Roma sampai Filemon yang ditujukan kepada kita. Kenapa Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus adalah Galatia 2 ayat 7 sampai 9, dia adalah rasul untuk bangsa-bangsa selain Yahudi, bukan Yahudi. Jadi bangsa-bangsa selain Israel. Ya bangsa Indonesia, ya Amerika, ya Australia, Filipina, semua bangsa selain Israel. Jadi itu sebetulnya rasulnya kita. Dia menuliskan bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, ini yang benar yang mana? Ini semuanya firman Tuhan ini. Yang satu berkata ada yang memisahkan, yang satu tidak ada yang memisahkan. Nah, yang benar ini yang mana? Nah, tentunya melalui study the word ini, kita bisa how to rightly dividing, how to rightly divided. Jadi bagaimana memilah firman dengan benar. Di Bible ada 3 masa ini. Nah, kita akan melihat domba itu dituliskan itu di ayat yang di mana. Di masa lalu itu dari Kejadian sampai Maleaki, kemudian Matius sampai Yohanes, sampai kira-kira di pertengahan kisah Rasul, kisah para Rasul. Itu masa lalu. Masa sekarang itu yang paling pasti adalah Roma sampai Filemon, tetapi ada sebagian kisah para Rasul. Itu memang kitab para Rasul itu adalah kitab the middle of partition, jadi tengah-tengah. Kemudian untuk di masa yang akan datang, itu Ibrani sampai Wahyu. Ibrani sampai Wahyu. Nah, ada tempo hari yang mencoba mendebat saya, kemudian ya saya orangnya kan tidak suka debat ya. Saya sesuai firman Tuhan saja. Firman Tuhan kan berkata, hindarilah perdebatan yang bodoh, stay away gitu. Hindari perdebatan yang bodoh. Kalau perdebatannya menunjukkan pinter-pinteran, berarti kan kalau ada yang pinter, ada yang bodoh toh. Nah, itu pasti saya hindari. Saya tidak mau gitu. Tapi kalau perdebatannya adalah perdebatan yang saling menguntungkan, mendorong, membuat kita tertolong, terbantu gitu. Kita bisa jadi berkat, membimbing sampai orang itu sudah mendapatkan pewahyuan, pengenalan, revelation, pencerahan dari Yesus Kristus yang mengenal firman-Nya. Nah, itu saya suka yang kayak gitu. Tapi kalau perdebatannya sudah pinter-pinteran, ya mohon maaf saya akan berdiam diri gitu. Karena saya hanya melakukan sesuai dengan firman Tuhan saja. Ya, saya didebat tentang Ibrani gitu. Di Ibrani sudah jelas sebetulnya tidak dituliskan langsung untuk kita. Tapi ada yang berkata ini kitab grace, itu kitab anugerah. Ya, memang anugerah karena memang Ibrani kan memang kitab perjanjian baru. Bukan Alkitabnya yang perjanjian baru, tetapi perjanjian Tuhan dengan umatnya Israel itu sudah di perjanjian yang baru. Jadi New Covenant, bukan cuma New Testament, tetapi New Covenant. Tapi sayangnya, walaupun Roma sampai Filemon ada di New Testament, tapi kita bukanlah orang-orang New Covenant. Kita bukan orang perjanjian baru. Tempo hari ada orang yang ngundang saya masuk di grup kelompok komunitas OPB. Apa itu Pak OPB? Orang perjanjian baru. Tapi sampai sekarang saya belum dimasukkan. Mungkin karena saya berkata, Pak, kita ini bukan OPB, kita bukan orang perjanjian baru. Orang perjanjian baru itu Israel saja nanti di masa yang akan datang, saya jelaskan. Ini kan secara studi. Tidak tahu kok belum dimasukkan. Mungkin ya saya cuma ingin tahu saja sih, saya tidak ingin berdebat dengan mereka. Oke, Ibrani di sana ada dituliskan bahwa Yesus adalah imam besar agung kita. Kalau imam besar agung itu kan berarti kan perantara kan. Nah, lalu apakah Yesus itu imam besar agungnya kita? Hanya cuma melalui study the word ini, saudara akan memahami betul tidak Yesus itu imam besar agung kita. Karena imam itu kan perantara. Nah, padahal posisi kita hari ini tuh bukanlah orang yang diperantarai loh. Bukan loh. Saudara bukan dimakelarin lagi sekarang ini.
posisi saudara sudah ditebus Kristus Yesus dan kita telah dibaptis dalam Kristus, masa saudara butuh maklar? Masa saudara butuh imam? Masa saudara masih membutuhkan imam agung? Nah, itu secara sederhana, tapi kalimat yang barusan saya sampaikan ini bagi pada umumnya kekristenan berbahaya sekali, saudara. Saya bisa dicap sesat. Karena apa? Belum memahami how to rightly dividing the word of truth. Sebenarnya ya, it's okay kita menyanyikan dia adalah imam besar agung kita percaya dia imam besar, ya it's okay, tapi lebih baik kita mengenal Yesus Kristus melalui firman-Nya lebih lagi. Setuju, katakan amin. Nah, di Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 2 di Indonesia Modern Bible dikatakan the Lord is my shepherd. Berkata begini, ini Mazmur Daud. Yahweh adalah gembalaku. The Lord is my shepherd. Aku tak akan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia membimbingku ke air yang tenang. Nah, ayat ini seringkali oleh orang Kristen dikatakan bahwa inilah bukti bahwa kita adalah domba. Jadi seringkali ayat ini digambarkan sebagai umat Tuhan yang adalah dombanya Tuhan dan Tuhan adalah gembala. Ini paling terkenal sudah ayat ini. Paling terkenal. Tetapi sekarang pertanyaannya begini. Benar tidak? Gitu loh. Benar tidak kita ini adalah domba gitu. Dan jawabannya itu pasti bagi kebanyakan orang Kristen yang tidak memahami apakah benar sih kita ini domba dan apakah benar kita domba yang hilang. Yesus berkata, aku datang domba yang hilang. Apakah kita domba yang hilang? Ketika menganggap kita domba, maka ketika ada orang Kristen yang lama tidak ke gereja, lalu ke gereja kita ngomong, inilah domba yang hilang, betul? Nah, inilah domba yang hilang sekarang sudah kembali ke beribadah lagi, betul nggak? Mereka berkata begitu. Padahal itu tidak sesuai dengan eksegesis Bible, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Alkitab itu sebenarnya, tidak sama sekali sebetulnya. Namun, karena belum memahami sehingga berkata kita domba. Nah, kemudian jawabannya pasti akan membuat kita sangat mengejutkan, membuat kita kaget. Sebab pada umumnya Kristendom itu menganggap kita adalah domba. Padahal kita sama sekali, apakah benar kita adalah domba? Nah, jawabannya ini pasti membuat syak gitu. Wah, kita domba bukan dia. Tapi orang Kristen pada umumnya menyebut kita domba. Nah, Tuhan memimpin umatnya Israel ketika keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan itu dikatakan bahwa ketika itu menggambarkan mereka adalah domba-domba gembalaannya yang dipimpin untuk menemukan air, ya karena di padang gurun soalnya menemukan air, menemukan padang gurun, padang rumput hijau gitu. Ya memang Tuhan memang sedang berkata langsung. Tadi di awal saya sampaikan kepada saudara untuk memahami Bible itu mesti tahu siapa yang berbicara kepada siapa dan kapan. Nah, kapan ini kan Tuhan bicara di Perjanjian Lama ini bicara kepada Israel yang saat itu ada di perbudakan Mesir, memimpin mereka. Nah, rupanya sebetulnya domba ini sedang Tuhan tujukan dibicarakan langsung, yang dimaksud domba itu adalah Israel. Udah jelas sekali. Nah, coba kita lihat di Mazmur 7 ayat 21. Engkau menuntun umatmu seperti kawanan domba melalui tangan Musa dan Harun. Lalu dia menuntun umatnya sendiri seperti domba. Dan dia menuntun mereka di padang gurun seperti kawanan ternak. Nah, ketika Tuhan memimpin Israel keluar dari Mesir, dikatakan Tuhan menuntun seperti kawanan domba.
menuntun mereka seperti domba di padang gurun seperti kawanan ternak. Israel lah sebetulnya yang dimaksud domba itu. Jadi judulnya ini adalah domba-domba gembalaannya. Siapa yang dimaksud domba? Itu Israel. Tapi karena eh, tidak memahami Bible, siapa yang dimaksud domba, lalu dikhotbahkan, diajarkan, diberitahukan, diinformasikan, di-sharingkan, kita adalah domba-domba. Padahal yang dimaksud secara langsung siapa domba itu adalah siapa? Israel. Nah, tentunya saudara akan bertanya, lah kalau gitu kita siapa? Oke, tunggu dulu. Nah, saudara, sebuah memang ketika Tuhan memimpin bangsa Israel ini diibaratkan sebuah domba. Kenapa? Relevansinya karena di masa itu kan ada domba banyak. Banyak domba, belum teknologi, belum seperti sekarang. Sehingga mudah untuk menggambarkan memimpin umatnya yang begitu banyak itu seperti seorang gembala yang memimpin kawanan ternak itu. Saya waktu ke Mesir melihat di Mesir itu juga banyak yang masih mengembalakan domba dan saya lihat, oh seperti ini ya Tuhan. Waktu saya ada di Gunung Sinai, di Sinai itu kebanyakan kalau saudara pernah ke Sinai kan pasti pernah melihat juga itu. Gunung-gunungnya ini itu kan dari batu, gunung batu. Kelihatannya kuning, saya kira itu agak kekuningan gitu, saya kira juga tanah gitu. Ternyata ya lebih banyak, bagian besar itu batu-batu. Makanya kenapa Daud kemudian atau mereka yang sedang bermazmur selalu berkata, engkaulah bukit batuku, engkaulah batu karangku yang teguh, perlindunganku gitu ya. Ya karena yang dia lihat batu gitu loh. Kenapa lalu saya waktu di mana itu di puncak Gunung Sinai itu tinggi sekali, waktu itu musim dingin. Lalu saya sempat membuat video waktu itu. Videonya begini, kenapa Musa menulis di loh batu? Ya karena terus saya tunjukkan, saya shooting melihat handphone saya gitu. Karena di sekitar sini nggak ada yang lain kecuali batu. Dia nggak, belum ada buku. Makanya dengan dia membuat batu dibuatkan batu itu untuk menulis 10 perintah Elohim, 10 perintah Tuhan itu. Ya kalau misalnya zaman sekarang gitu ya, Tuhan menurunkan 10 perintah, pasti bukan 2 loh batu, tapi 2 loh tab gitu ya. Entah Android atau iPhone kalau sekarang. Tapi karena yang ada waktu itu ya batu gitu. Jadi memang sesuai dengan zamannya. Nah, itu kita mesti memperhatikan kalau mau memahami Bible kita. Yesus sendiri berkata di Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11, berkata, I am a good shepherd. Aku ini gembala yang baik. The good shepherd gives his life for the sheep. Aku ini gembala yang baik menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, ketika membaca Mazmur 23 tadi ditambah dengan perkataan Yesus ini, banyak orang Kristen menganggap kita ini domba, Yesus adalah gembala kita, yang dimana kita adalah domba-domba gembalaannya. Ayat-ayat ini adalah alasan yang kuat bagi kekristenan menganggap bahwa status identitas kita adalah domba. Nah, kita melihat sekarang secara studi Bible ini. Apa? Kemudian ada ayat lagi yang berkata begini, di Matius 7, ayat 15, beware of false prophet which come to you in deep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. Hati-hati terhadap nabi palsu yang datang kepadamu. Mereka berpakaian bulu domba, nyamar, padahal di dalamnya mereka adalah serigala yang buas. Melalui ayat ini juga kekristenan menganggap kita orang Kristen adalah domba. Lalu hati-hati pengajar palsu. Ini adalah domba yang di dalamnya serigala, pakaiannya domba, dia serigala, akan memangsa. Maksudnya memangsa ini adalah menyesatkan mereka dengan ajaran mereka. Saya bisa saja dituduh melalui
pengajaran study in the word ini, saya dituduh juga serigala sama mereka yang menganggap dirinya domba. Serius, saudara. Tapi it's okay. Saya mengasihi saudara, saya mengasihi saudara-saudara semuanya lah, siapapun saudara. Karena apa? Yesus berkata ini memang dia tujukan kepada Israel. Dan Israel lah yang adalah domba, itu diberikan satu warning, hati-hati, ada pengajar-pengajar yang palsu yang tidak membawa kepada Yesus Kristus adalah juru selamat, tetapi mengajarkan jalan-jalan yang lain. Gitu. Yesus datang membawa kabar baik Injil kerajaan, tetapi pengajar palsu ini bagi Israel pada waktu itu Yesus memberikan peringatan pada mereka, hati-hati, engkau akan dibawa untuk masuk kepada pengajaran yang lain. Yang lain itu maksudnya sebetulnya Yesus adalah lawannya Kristus. Siapa? Antikristus. Tidak ada sih lawan Kristus kalau bukan antikristus, walaupun tidak ada apa-apanya dengan Yesus Kristus ya, tapi antikristus itu tidak pernah berani muncul di hadapan Kristus dan the Spirit of Christ, Kristus Yesus. Tidak berani. Jadi, saudara jangan khawatir hari-hari ini kalau memang ini adalah akhir zaman, tapi ini adalah bukan akhir zaman yang paling akhir. Kita hidup di masa akhir zaman anugerah. Dan jangan khawatir kalau misalnya ada di sana-sini berkata, ada antikris sudah keluar dan sebagainya. Selama kita masih hidup di bumi, ada roh Kristus di dalam kita. Sudahlah, antikris tidak akan menampakkan batang hidungnya kok. Percayalah. Dan kalau saya bisa membuktikan secara study sih, the word, dan khawatir sehingga kita hidup ini damai sejahtera, saudara. Damai bersama dengan Tuhan. Jadi kemudian Tuhan juga, saya lanjutkan kembali, berkata kepada orang-orang Israel itu di Lukas 12 ayat 32, fear not, little flock, for it is your Father good pleasure to give you the kingdom. Berkata kepada sisa-sisa orang-orang Israel pada waktu itu, jangan takut dari kawanan kecil. Bapakmu berkenan memberikan kamu kerajaan. Jadi Israel itu oleh Tuhan, siapa sih bangsa Israel? Mereka adalah anak-anak cucu-cucu dari Abraham. Tuhan pernah janji kepada nenek moyang mereka, Abraham. Yahweh Elohim berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Nah, menjadi bangsa yang besar. Ya, menjadi bangsa yang besar, dan tentunya mereka akan dibuatkan satu tempat pola sistem yang tersendiri, yaitu sebuah kingdom, kerajaan. Dan kerajaan itu tentunya akan ada yang memimpin. Telah terbukti para pemimpin-pemimpin Israel semuanya nggak ada yang langgeng atau nggak ada yang establish kuat seterusnya. Even Daud. Daud kan sangat berjaya. Tapi kan kejayaan Daud juga ada akhirannya. Tapi kemudian Tuhan dia sendiri menjadi manusia di dalam Yesua HaMasyiah. Firman itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dialah yang akan datang nanti yang kedua menjadi raja atas mereka. Dan Tuhan menjanjikan kepada Abraham dan keturunannya sebuah kerajaan memang. Makanya Yesus mengingatkan lagi, Yesus ini mengutip sebetulnya janji Bapa kepada Israel, aku akan memberimu kingdom, kerajaan. Dan ini juga hanya kepada Israel loh. Karena ada orang Kristen yang menganggap ayat ini ditujukan kepada orang Kristen. Oh, kita akan masuk kingdom itu. Padahal no, tidak sama sekali. Kita punya sendiri kerajaannya. Sama, satu Tuhan Yesus Kristus. Tapi different place, different realm, different system, different program, different planning. Saudara. Nah, itu nanti di kelas yang lain saya akan bukakan kepada saudara. Nah, juga Yesus sendiri juga berkata begini. Yesus berkata bahwa di dalam Matius 10 ayat 5, Yesus berkata kepada murid-muridnya begini ketika mengajar.
Yesus mengutus dan memberi tugas kepada ke-12 murid ini. Nah, kepada siapa? 12 murid. Pada saya, saudara? Enggak. Ini tidak langsung kepada kita. Jadi not addressed to us. But this verse itu is written for us. Ditulis bagi kita tapi not addressed. Tidak ditujukan langsung kepada kita atau written about us, tentang kita. Tidak. Janganlah kamu pergi ke bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tuh kan? Yesus melarang murid-muridnya itu pergi ke bangsa bukan Yahudi. Jadi tidak boleh pergi ke bangsa Inggris, Singapura, Amerika, Yugoslavia, Italia. Enggak boleh. Dan janganlah masuk ke kota-kota orang Samaria di luar Israel. Jadi kenapa? Karena memang mereka, Yesus sendiri punya tugas hanya untuk Israel. Karena punya misi Yahweh Elohim untuk Israel dulu. Bangsa-bangsa akan diselamatkan? Ya, but wait. Ada di waiting list. Makanya mengutus murid-muridnya juga jangan pergi dulu ya ke Indonesia gitu. Tapi boleh ke Indonesia, misalnya Indonesia waktu itu sudah ada ya. Boleh ke Indonesia? Bolehlah kalau hanya untuk wisata ke Borobudur, ke Bali, ke Manado, Bunaken, enggak apa-apa. Tapi untuk memberitakan tugas ya Injil Kerajaan ya no. Pasti Yesus berkata begitu. Dan juga Yesus berkata, Yesus sendiri berkata begini di Matius 15 ayat yang ke-24. Maka dia menjawab dan berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. The lost sheep from the host of Israel. Yesus sendiri berkata, aku ini diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Jadi Yesus itu datang secara fisik ya, secara fisik di bumi. Di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu Yesus datang itu ke bumi hanya untuk domba yang hilang dari keluarga Israel. Secara langsung kepada mereka. Secara tidak langsung level 1 itu kepada Israel yang tidak hilang, yang maksudnya yang stay di sana, yang tidak terserak. Secara tidak langsung lagi ya kepada kita. Nah, banyak orang Kristen, pengajar Kristen, pengkhotbah yang tidak memahami atau tertutup ayat ini. Ayat ini kayak di cover gitu sama iblis, sama penguasa-penguasa di udara, agar orang Kristen tidak paham ayat ini. Padahal ini perkataan Yesus, padahal ini adalah misi yang Yesus terima dari Bapa untuk menjalankan misinya selama di bumi. Ini tertutup banget. Sehingga sudah tidak memahami siapa domba, lalu tidak memahami ketika Yesus di bumi, itu datang untuk siapa. Tahun lalu, 2020 akhir, saya membuat seminar dengan judul Yesus yang lahir di Bethlehem. Itu tidak menyelamatkan kita. Itu berapa banyak orang Kristen, bahkan ahli teologi yang berkata, saya sesat, kuku itu sesat. Beraninya, ada yang telepon, beraninya kamu berkata bahwa Yesus yang lahir di Bethlehem itu bukan tidak menyelamatkan kita. Kita diselamatkan Yesus. Saya berkata benar. Tapi Yesus yang Yesus lahir di Bethlehem, itu tidak menyelamatkan kita. Wah, saya disesat-sesatkan, saudara. Karena tidak memahami ayat ini. Lalu, oke, karena yang dimaksud pun sebetulnya beda. Karena yang dimaksudkan beliaunya adalah, kan saya berkata Yesus lahir di Bethlehem tidak menyelamatkan kita. Nah, ini kan secara studi. Kalau ini dibuat umum, ini adalah secara kayak apa ya, khotbah pengembalaan. Ya jemaat siak semua. Pasti orang Kristen langsung berkata, oh sesat betul ini. Lalu saya tuntun begini.
eh, yang menghapus dosa kita itu apanya Yesus ya Pak? Darah Yesus tercurah untuk menghapus dosa. Nah, darah Yesus kan. Lalu saya tanya, apakah ketika Yesus lahir di Bethlehem itu darahnya sudah tercurah? Ada darah? Ya ada pasti darahnya mamanya. Tapi apakah bayi itu berdarah? Apakah bayi yang lahir berdarah pun itu menghapus dosa kita? Lalu saya berkata begini, apakah darah Yesus sudah tercurah saat Yesus lahir? Ya belum. Lalu, ya waktu Yesus disalib. Nah, Yesus disalib. Yesus disalib kan akhirnya mati nggak Pak? Iya mati. Nah berarti yang menyelamatkan kita itu kelahiran Yesus atau kematian Yesus dengan tercurah darahnya. Kematian Yesus. Berarti saya bikin judul seminar itu Yesus lahir di Bethlehem tidak menyelamatkan kita, betul atau tidak? Terdiam dia. Dan kemudian dia berkata, oh iya ya benar ya. Jadi karena uh, mereka judge the book by the cover. Menghakimi hanya melihat dari covernya. Melihat judul, langsung saya disesatkan. Padahal bukan Yesus yang lahir, tetapi Yesus yang mati di kayu salib. Yang mati, ganti dosa kita. Dikubur dan bangkit, itulah yang menyelamatkan kita. Karya Yesus ini. Ketika Yesus lahir, itu memang dia adalah, dikatakan dia juru selamat dunia. Ya, memang janji. Itu future, akan datang. Kan bicara begitu. Namun saya kemudian disalahkan. Nah, ketika Yesus di bumi kembali lagi, itu dia datang untuk Israel yang hanya untuk Israel saja. Untuk domba, tidak semua domba loh. Yesus datang itu dia berkata tidak semua domba. Semua Israel domba. Tapi ada yang hilang dan ada yang tidak. Yang tidak itu yang tidak terserak. Yang hilang ini yang terserak. Yesus mau mengumpulkan mereka. Sehingga ketika yang terserak di bangsa-bangsa terkumpul pulang kembali ke Israel, maka dia mendirikan kerajaannya di bumi dan setan dibelenggu dan tidak ada lagi nanti di bumi karena dibelenggu. Karena Yesus berkata, jika engkau dapat mengusir setan, maka kerajaan Elohim, the kingdom of God, sesungguhnya setelah datang, kan berkata begitu. Waktu itu kan setan masih di bumi. Nah, Yesus datang untuk domba-domba yang hilang saja. Untuk domba-domba yang ada di sana bagaimana? Ya, Yesus untuk mati bagi domba-domba ini. Domba Israel berdosa kepada Tuhan harus disembelih, harus mati, harus membayar tuntutan dosa. Tetapi kemudian domba ini di domba-domba Israel ini digantikan oleh domba yang dari Tuhan, dari Elohim, dari surga, yaitu Yesus Kristus. Makanya Yesus disebut sebagai the Lamb of God, domba Elohim. Ini dia. Nah, jadi saudara, sebetulnya kita orang-orang selain Israel itu bukanlah domba. Saya bukan domba, saudara bukan domba. Karena domba itu adalah Israel. Orang selain Yahudi bukanlah domba, hanya Israel lah domba yang hilang. Mereka nanti akan ditemukan, karena domba pasti mengenali suara gembala. Nah, Israel ini mengenali siapa juru selamatnya, Yesus Kristus. Walaupun ada yang tidak percaya, namun akan ada waktunya mereka akan kembali kepada kepada gembala yang mereka telah lupakan suaranya. Itu sudah janji Tuhan tuh. Dan ayat-ayat firman Tuhan sudah tertulis di masa yang akan datang, mereka akan diselamatkan, dikumpulkan. Jadi, kita sendiri, orang-orang bukan Yahudi, bangsa selain Yahudi, itu kita tidak pernah diberi janji tanah berumput hijau. Tanah berumput hijau itu bicara tentang fisik. Tanah berumput hijau itu bicara tentang yang di bumi. Tanah berumput hijau itu hanya untuk domba. Nah, kalau kita domba, berarti kita tidak memiliki janji tanah berumput hijau yang forever. Dan itu bicara tentang di bumi. Dan orang-orang bukan Yahudi itu tidak perlu dikumpulkan di satu tempat untuk kemudian diselamatkan. Sedangkan Yesus itu datang untuk mengumpulkan.
domba-domba yang hilang ini berkumpul kembali, lalu dibuatlah kerajaan Yesus sebagai raja. Makanya Yesus dinanti-nantikan, Israel sedang menanti-nantikan raja kan. Lagu mereka adalah lagu kebangsaan, yaitu Hatikvah. Saya suka sekali sih nyanyi lagu Hatikvah itu, walaupun lagu itu bukan untuk saya. Lagunya enak dan saya kalau nyanyi lagu itu mesti menangis gitu. Alami jamahan Tuhan. Bagi saya masih di bumi Tuhan. Aku membutuhkan rumput hijau. Betul nggak, saudara? Selama di bumi, kita juga menikmati berkat daripada domba itu. Nah, ini nanti terakhir saya sampaikan kepada saudara. Nah, kemudian di firman Tuhan lagi dikatakan bahwa, nah ini, Yesus Kristus adalah Raja daripada Israel. Nah, ini yang saya sampaikan kepada saudara. Yesus Kristus, dia Yesua, Yudsin, Vav, Ayin, Yesua. Itu adalah the Lamb of God. Dia adalah King of King. Dia adalah Lord of Lord. Dia adalah the Lion of the tribes of Judah. Dia adalah singa dari suku Yehuda. Karena Yesus memang lahir dari keturunan Yehuda. Kan dari darahnya Maria itu. Yesus kan tidak ada darahnya Yusuf. Yusuf itu ayah secara hukum, bukan ayah secara jasmani. Yesus tidak punya darah dari ayah, karena Yesus darahnya dari ibunya saja Maria. Secara fisik ya di bumi. Yesus itu berdarah Yahudi, tapi dia juga ada Roh Kudus. Benih Roh Kudus, dari Roh Kudus. Oke. Sekarang melihat siapa kita. Kalau kita bukan domba, who are we? Siapakah kita? Nah, di dalam tadi sudah jelas, saudara. You are not Israel. Kita bukan bangsa Israel. In any way, shape or form. Baik dalam bentuk bayangan atau apapun lah bentuknya, kita bukanlah Israel. Nah, kalau kita melihat kembali di peta Bible, kita sekarang hidup kita itu di sini, di masa sekarang. Yaitu Roma sampai Filemon. Ini ayat yang ditujukan kepada kita. Kenapa Roma sampai Filemon? Karena ini yang nulis adalah Rasul Paulus, dia adalah rasul bangsa-bangsa. Jadi tulisannya itu ditujukan langsung kepada bangsa-bangsa. Kita hidup di masa sekarang. Masa yang lalu, Kejadian sampai pertengahan Kisah Rasul. Masa yang akan datang, kitab yang ditujukan langsung Ibrani sampai Wahyu. Oke. Detail nanti akan saya jelaskan. Nah, di next kesempatan yang lain. Our gospel is failed to those who are perishing. 2 Korintus 4 ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih terselubung, maka sesungguhnya hal itu terselubung bagi mereka yang binasa. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa Injil itu hari ini pun loh, saudara. Injilnya dimaksud adalah Injil anugerah ya, bukan Injil kerajaan. Yesus datang membawa Injil kerajaan bagi Israel, domba. Tapi hari ini banyak orang Kristen yang masih menjalankan, mengabarkan Injil kerajaan. Aduh, kasihan gitu. Ya, saya mengasihi mereka, saya mengasihi saudara. Padahal hari ini adalah masa yang diberitakan adalah Injil anugerah. Injil anugerah itu kita dapati di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4, di mana ayat 3 sampai 4 berkata, ayat 2-nya berkata, melalui Injil itu kamu diselamatkan. Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi ada Injil yang baru yang Yesus beritahukan kepada Paulus untuk diberitakan kepada bangsa-bangsa. Dan Injil itu bukanlah Injil kerajaan, karena Injil kerajaan namanya aja Gospel of Kingdom. Kabar baik kerajaan. Jadi kabar baik untuk menuntun umatnya masuk dalam kerajaannya di bumi tentunya.
Tapi gospel of grace, Injil anugerah adalah kabar baik tentang anugerah, yaitu tentang Kristus yang telah mati ganti dosa kita, 1 Korintus 15 ayat yang ke-3-4, dikubur dan bangkit. Jadi karena anugerah kamu diselamatkan. Kita diselamatkan oleh karena Kristus yang mati ganti dosa kita. Katakan amin. Nah, makanya masih terselubung bagi mereka. Dan kasihan saudara mereka sebetulnya. Nah, ini tugas kita. Beritakan, 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 beritakan. Sebetulnya di mana saudara berada hari ini, tugas saudara adalah di tempat di mana saudara ditempatkan Tuhan, itu beritakan. Kenapa saudara ditempatkan di Timika? Ya untuk memberitakan kepada mereka di Timika, Papua. Kecil Timika, yang gede Papua. Kenapa saudara ditempatkan di Singapura? Kenapa saudara ditempatkan di Surabaya? Kenapa saudara ditempatkan di Australia? Kenapa kita ditempatkan di bangsa ini? Tugas kita adalah memberitakan kepada mereka. Beritakan saja. Terima tidak terima itu urusan mereka. Tugas kita adalah memberitakan karena kita adalah tubuh Kristus, the ambassador of Christ. Oke. 1 Korintus 12 ayat yang ke-27 dikatakan, siapa kita? Who are we? Now you are the body of Christ. Kamu sekalian adalah sekarang ini, saat ini, kamu adalah tubuh Kristus. Kamu bukanlah domba. You are not saved. You are the body of Christ. Dan each one of you, setiap dari kamu masing-masing adalah is a part of it. Kamu adalah bagian, anggota, member daripada tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Kita bukan domba. Saya pernah beberapa kali pengkhotbah kah atau jemaat, saya selalu berkata begini. Maaf, Pastor, maaf Pak. Kita ini bukan domba loh. Loh, kita ini domba. Oke, lalu saya mengajak untuk membuat ilustrasi dulu. Saya berkata begini, Pak, domba tinggalnya dan tidurnya di mana? Di kandang. Nah, Bapak tidurnya di mana? Di hotel kan? Bapak kan menginap di kota ini di hotel kan? Domba tidurnya di rerumputan tanah, bau kotoran mereka. Bapak kamarnya bersih. Masa Bapak domba? Saya berkata begitu, saudara. Masa Bapak domba? Wangi lagi ruangannya. Domba, kalau gemuk, pasti kita menemukan apa, Pak? Stik domba, sate domba. Enak itu, Pak. Tapi Bapak, akhir hidup Bapak bukan dijadikan stik, bukan dijadikan sate. Akhir hidup Bapak itu adalah hidup di rumah Bapak di surga. Karena Bapak warga surga kan? Iya. Masa domba masuk surga? Enggak ada kan? Domba itu tidak ada yang memiliki hak waris. Lah Bapak sebagai anak-anak Tuhan memiliki hak waris. Masa Bapak domba? Ini yang tidak terpilah, ini yang tidak rightly dividing bagi kebanyakan Kristendom atau orang Kristen. Betul nggak, saudara? Masih campur. Karena campur-campur, ya sambal bajak, sambal dabu-dabu, sambal terasi, sambal bawang dicampur, dimakan, akhirnya sakit perut. Kekristenannya sakit perut gitu. Nggak sehat gitu. Padahal Tuhan mau kita sehat tuh, kekristenan kita ini. Saudara, padahal sambal terasi sendiri dimakan dengan nasi, itu enak banget, betul nggak? Tapi ketika sambal terasi dicampur dengan sambal dabu-dabu, udah beda. Sambal dabu-dabu mesti punya suasana sendiri, ambience sendiri untuk menikmatinya. Mungkin ikan dicocol sambal dabu-dabu kah? Sambal matah campur dengan sambal bawang. Padahal sambal matah punya ininya sendiri. Nah, Bible itu begitu. Tuhan itu mau engkau menikmati kehidupanmu bersama Yesus melalui firman-Nya itu setiap hari itu luar biasa indah, saudara. Katakan amin. Jadi
Kemudian saya berkata gini, jadi Bapak ini bukan domba. Status Bapak ini sebetulnya anak-anak Tuhan. Person, tetapi di dalam keseluruhan kita ini tubuh Kristus, Pak. Mulai manduk-manduk dia. Ada jemaat juga. Dia datang konseling kepada saya toh, nangis-nangis di gereja. Dan nangis-nangis kan. Oh, saya sebagai domba. Saya bilang gini, oh kamu sebagai domba. Saya tadi ngomong juga sama. Domba tidurnya di mana? Domba makannya apa? Domba nggak punya masa depan loh. Domba juga apakah punya hak waris? Akhir hidupnya domba disembelih. Berarti akhir hidupmu nggak masuk surga dong. Kamu disembelih. Saya bilang gitu. Akhir hidupmu kamu percaya masuk surga. Kok kamu mau ngomong diri lu domba? Ketika saya berkata itu, tiba-tiba dia berhenti menangis, jemaat ini yang sedang konseling, dan dia mulai mendapatkan revelation, pewahyuan. Dia mulai mengalami damai. Kemudian dia mulai, oh iya ya, kamu ini anak Tuhan dong. Walaupun ada pet shop, saya belum pernah menemui domba itu dibawa ke pet shop kalau dia sakit, dibawa ke dokter. Kalau anjing, kucing, ya sering saya melihat orang membawa ke dokter hewan. Kalau domba ya mungkin ada, tapi saya sendiri belum pernah lihat dengan mata. Mungkin di luar negeri ada sih. Nah kamu sakit ke dokter, mau pergi di swab antigen, disogok hidungnya. Nggak ada loh domba pergi di swab, dia bilang gitu. Jadi dia mulai paham siapa dirinya di dalam Kristus. Akhirnya saya melihat dia kayak dimerdekakan, damai gitu. Nggak saya doain, tapi dia kayak alami KKR dan alami kelepasan kemerdekaan. Bayangin. Sedahsyat itu loh saudara firman Tuhan kalau kita memahami firman. Nggak perlu hitungnya ditantang altar call. Hei domba-domba yang sakit, majulah. Terima kesembuhan. Wah, nggak perlu gitu. Kabar baik. Namanya Injil kan, kabar baik yang diberitakan itu sesuai dengan eksegesis yang benar, sesuai dengan rightly dividing the word of truth, sesuai dengan memilah firman. Wah, ciamik soro saudara. Pasti orang mengalami kemerdekaan. Karena tahu the center of his life adalah Kristusnya. Mengenal grace dan truth. Jesus is the grace and truth. Wah, keren banget itu saudara. Memerdekakan sekali. Jadi saudara bukan domba, saudara adalah tubuh Kristus. Bahkan Efesus 1 ayat yang ke-20 dikatakan, dia, Yesus Kristus, telah menundukkan segala, ini Bapa, Yahweh Elohim, telah menundukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus dan telah memberikan Kristus kepada gereja. Nah, kita ini gereja. Domba bukan gereja. Walaupun Israel sendiri dikatakan dalam Kisah Para Rasul mereka adalah yang di Perjanjian Lama ya, Israel yang keluar dari Mesir itu mereka dikatakan mereka adalah the church of wilderness. Mereka adalah gereja padang gurun, the church of wilderness. Yesus ketika di bumi dia membentuk gereja lagi, Messianic Church. Nah, kita bukan church of wilderness, kita bukan Messianic Church, kita adalah the church of the body of Christ. Kita adalah gereja tubuh Kristus. Kristus kepada gereja sebagai kepala atas segala sesuatu. Kristus sebagai kepala kan the head. Kepada sesuatu itu siapa? Itu orangnya, orang percaya yang adalah tubuhnya, yakni kepenuhan dia yang memenuhi semuanya dalam segalanya. We are the body of Christ. Christ Jesus as the head. Jadi Kristus adalah kepala, kita tubuhnya. Kepala dengan tubuh selalu satu. Saudara dengan Kristus itu satu loh, saudara. Nah masa kalau dia kepala, kita tubuhnya. Ada tidak di dunia ini kepala menikah dengan tubuh? Gak ada. Telah menikah kepala dan tubuh. Enggak ada ceritanya. Enggak ada ceritanya itu. Betul nggak saudara? Kepala dan tubuh satu. Ketika kami membuat seminar, ada lagi nih ceritanya. Bahwa siapakah mempelai Kristus? Kita bukan mempelai Kristus. Wah, saya juga pernah disesatkan orang juga, saudara. Firman Tuhan, siapa yang ngomong umatnya itu mempelai dan siapa yang dimaksud mempelai? Itu siapa?
Dianggap orang Kristen adalah mempelai. Lah kalau kita tubuhnya, dia kepala, masa ada kepala menikah dengan tubuh? Nah, ini di study word yang lain, saya akan expose kepada saudara. Oke. Kemudian, saudara, 2 Korintus 5 ayat 20 dikatakan, karena itu kami adalah duta-duta Kristus. Kami itu siapa? Rasul Paulus dan rekan-rekannya yang adalah tubuh Kristus, yang sama dengan kita. Nah, ini di masa kita, surat yang ditujukan kepada kita, sebab Elohim telah menasihati kamu melalui kami, dan kami meminta demi Kristus, hendaklah kamu didamaikan dengan Kristus. Kita adalah, we are, itu the ambassadors of Christ, for Christ. Kita adalah duta-duta bagi Kristus. Kita adalah duta-duta Kristus. Saya dan saudara adalah duta Kristus, the messenger of Christ. The messenger of Christ. Christ yang mana? Christ who died for our sin, buried and resurrection. Kristus yang telah mati ganti dosa, dikubur dan bangkit. Jadi kita, we are the body of Christ, we are the ambassador of Christ. We are not the same. Kita bukanlah, we are not to preach the gospel of kingdom, but we are preach the gospel of grace. Duta Kristus itu mengabarkan kabar baik, Injil anugerah, bukan Injil kerajaan. Nah, Roma 8 ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 34, siapakah yang akan menghukum? Kristus kah? Enggak, justru. Betul enggak? Kristus menyelamatkan kita. Justru dialah yang telah mati. Nah, kan? Lebih lagi telah dibangkitkan. Nah, ini gospel of grace-nya. Kristus yang telah mati dan dibangkitkan hari ini, sekarang ini berada di sebelah kanan Elohim dan juga bersyafaat untuk kita. Wow! Tuhan itu bersyafaat untuk kita. Dia juga sebagai imam bagi kita. Enggak salah dia imam besar agung kita. Tapi dia imam saja sih sebetulnya tanpa agungnya. Ya memang dia agung ya. Imam besar agung itu ditujukan kepada Israel langsung. Kepada kita imam. Ya imam. Tapi we are in Christ. Itu bedanya. Kita dalam Kristus. Ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang bisa memisahkan kita, saudara? Kesukaran? Saat saudara kesukaran, saudara tidak terpisah loh dari Kristus. Kesulitan? Saat saudara kesulitan, saudara tidak terpisah loh dari Kristus. Penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Mana bisa memisahkan kita, saudara? Ayat berikutnya, seperti ada tertulis, karena engkau, kami hidup dalam bahaya sepanjang hari, kami diperhitungkan sebagai domba-domba sembelihan. Ayat ini bukan berarti kita domba. Cuma diperhitungkan saja, diilustrasikan kayak domba. Gitu loh, saudara. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu, nah ini dia, ini status kita, ini identitas kita. Kita bukan domba, tetapi kita lebih daripada pemenang oleh karena dia mengasihi kita. Jadi, saudara dan saya itu more than conqueror. We are not saved, but we are more than conqueror. Saved itu selalu bicara tentang sacrifice, korban yang dikorbankan. Tidak ada saved yang more than conqueror. Saya dan saudara bukan domba. Domba telah digantikan Kristus sebagai the Lamb of God, domba-domba Elohim. Dan dia telah mati ganti dosa dikubur bagi kita dan bangkitkan. Dan dia memberikan kemenangan kepada kita. We are and you are more than conqueror. Kemudian ayat yang 38 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, nah ini, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun makhluk ciptaan yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada, saudara, yang memisahkan kita. Artinya apa? Domba bisa tersesat. Makanya ada domba yang hilang. Kita tidak akan bisa tersesat. Dalam ini perkataan saya ini, saudara. Dan ada pasti yang bisa menyalahkan ini. Status saudara itu dibuat lebih daripada pemenang. Saudara sebagai tubuh Kristus,
Nggak ada tubuh yang terhilang dari kepala. Betul nggak? Satu. Domba bisa tersesat hilang. Saudara, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara nggak bisa hilang. Saudara in Christ hilang ya di dalam Kristus. Tapi kemudian, loh kok ada orang Kristen yang hilang? Yang dimaksud itu, dia nggak terhilang dari Kristus. Enggak, cuman yang dimaksud itu, dia sudah nggak ke gereja lagi. Paling gitu, dianggap domba yang hilang. Oh, kan cuma nggak ke gereja, toh. Secara fisik saja. Nanti kalau sudah setahun nggak ke gereja, lalu ke gereja dibilang gini, ya domba yang hilang telah pulang ke kandangnya, katanya gitu. Yaitu gambaran secara fisik saja. Tapi di dalam Kristus kita tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah tersesat. Sebab di dalam Kristus keselamatan itu pasti dan kita pasti diselamatkan. Katakan amin. Ini yang kekristenan seringkali tidak bisa membedakan antara yang heaven dan earth, antara yang spiritual dan physically. Sehingga sulit memahami Bible. Nah, di dalam Filipi 3:20 dikatakan kewargaan kita di surga, we are the citizen of heaven. Saudara bisa tulis di kolom chatting, I am the citizen of heaven. You and me, kita ini adalah the citizen of heaven. Kita ini warga surga. Katakan amin. Kita ini warga surga loh, saudara. Nah, gambaran sedikit di dalam kerajaan Tuhan. Nah, ini nanti next ya, saudara. Ya, oke. Demikian kesimpulannya, kita warga surga. Kita bukan domba. Thank you, Yeshua Mashiach bless you. Melalui study the word ini, biarlah kita bisa memahami bahwa di dalam Kristus Yesus, kita ini adalah anak-anak Tuhan yang memiliki janji Tuhan, kita telah dimeterai oleh Roh Kudus. Domba itu Israel, kita bukan domba. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Oke, amin. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan Pak Willy di kolom chat, Pastor.